Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di video kali ini saya akan mereview new Honda CB 150R versi 2022 Special Edition warna hitam. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan sosok dari new CB 150R versi 2022 Special Edition warna hitam. Motor ini dibanderol di 29.075.000 untuk OTR Bekasi. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi desain dan warnanya terlebih dahulu. Jadi untuk desain bagian batok kepalanya, ini dia bentuknya kecil memanjang ke bawah. Headlampnya tentunya sudah full LED yang tertumpuk antara bagian atas dan bawahnya. Sedangkan untuk bodi di bagian samping hingga ke bagian atas ini. Lanjut naik ke bagian dudukan speedometernya, ini menggunakan warna hitam doff. Bahannya plastik kasar, sayang sekali ya. Nah, di bagian tengahnya terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini menggunakan warna coklat doff atau brown di sini. Untuk sennya dia seperti biasa keluar ya, menggunakan LED juga di bagian sennya. Kemudian untuk dudukan plat nomor, dia posisinya tepat berada di depan headlampnya, depan bawah ya di sini. Dia menggunakan bahan besi. Kemudian di bagian suspensinya, seperti biasa Honda menyematkan merek Showa tentunya, dan kali ini sudah dibekali dengan shock USD atau upside down dengan tipe SFF BP. Jadi sama seperti yang digunakan di CBR 150R. Tabung shocknya menggunakan warna gold atau emas. Turun ke bagian fender, nah di bagian fendernya ini menggunakan warna hitam doff. Jadi memang warnanya ini maco banget. Jadi buat kalian yang berencana beli CB 150R, pingin tampilannya maco dan garang, warna hitam ini salah satu pilihan warna yang sangat tepat menurut saya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian velgnya, karena ini yang special edition, jadi di bagian velg dia menggunakan warna coklat atau brown. Coklatnya ini mati atau doff kawan-kawan. Kemudian di bagian desain velgnya dia menggunakan palang berbentuk V ya. Jadi palangnya ini V dan di bagian jari-jarinya ini kecil-kecil kawan-kawan. Ini memang sama jika kita membandingkan dengan saudaranya CB 150X, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian pengeremannya, ini dia di bagian pengereman, ini juga sama seperti CB 150X. Ini dia kawan-kawan. Dia menggunakan disc tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan ya di bagian permukaannya, sehingga memberikan kesan yang sangat sporty. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston berwarna hitam. Dan untuk ukuran ban depannya kita bisa lihat di sini. Untuk ban depan dia menggunakan ukuran 100/80, ringnya 17 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Untuk penampakannya full seperti ini dari bagian kaki-kaki hingga ke bagian atasnya. Sangat terlihat sporty dan garang banget ya warna hitam ini. Kemudian kita mundur sedikit. Nah, di bagian desain samping dan tangkinya ini tampak terlihat sangat sporty dan berotot banget menurut saya. Dan berbeda dengan CB generasi yang sebelumnya yang serba lancip. Untuk versi 2022 ini dia agak sedikit tumpul di bagian sudut-sudutnya. Jadi nggak terlalu lancip-lancip ya seperti generasi 2020-an. Nah, di bagian sampingnya sini dia menggunakan warna coklat. Ini dia warnanya doff tentunya, karena yang special edition warnanya memang doff semua. Terdapat tulisan CB 150R, kemudian di sini terdapat lubang-lubang juga yang tampak terlihat sangat berotot di bagian samping. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya sini, ini dia menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan berwarna hitam doff. Nah, di bagian bawah terdapat tulisan
PGM FI fuel injection. Nah, menurut saya untuk bodi tambahan di bagian bawah sini memang mungkin berfungsi ya untuk menutupi bagian tengah yang bolong, karena si CB ini kan mesinnya maju ke depan ya, jadi nggak maju ke belakang, jadi kesannya memang di bagian tengah sini dia bolong. Kalau nggak ada bodi penutup ini, kita ambil atau kita lepas, kita potong, akan terlihat kopong di bagian tengahnya. Nah, di bagian framenya masih sama menggunakan frame tralis-tralis, dia menggunakan warna hitam glossy di sini full di bagian framenya. Kemudian di bagian mesin ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear kawan-kawan. Basis mesin yang digunakan tentunya sama seperti saudaranya, yaitu CBR 150R, Sonic, GTR dan CB 150X. Dan khusus yang special edition di bagian bak mesinnya dia menggunakan warna coklat. Untuk yang versi standar warnanya hitam. Dan tidak lupa di bagian bawah untuk semua versi baik itu standar maupun special edition terdapat undercowl kawan-kawan. Untuk undercowl-nya sendiri di bagian samping memang menggunakan bahan plastik kasar ya, warnanya full hitam doff. Terdapat tekstur seperti karbon di bagian tengah sini. Di sini ada lubang 2 ya di bagian atas dan bawahnya. Kemudian di bagian depannya di sini terdapat bodi halus menggunakan warna coklat, jadi paduannya coklat dan hitam. Kemudian untuk perpindahan gearnya dia model congkelan, jadi bukan depan belakang tentunya kawan-kawan. Kemudian untuk bagian stepnya dia menggunakan bahan aluminium yang dapat terlipat, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, sekarang kita naik ke bagian atas. Untuk bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 12 literan kawan-kawan, jadi tangkinya ya cukup ya untuk sekelas motor sport naked 150 cc. Nah, di sini terdapat logo Honda 3D, ini dia, menggunakan warna silver. Tangkinya ini full hitam dan menggunakan cover atau kondom. Nah, jika kita lihat di sini sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya terdapat lekukan-lekukan. Kemudian bentuknya di bagian depan dia besar, ke belakang dia mengecil. Di sini dia ditarik ya berupa sudut yang cukup tajam. Nah, ke belakang dia kecil. Dan fungsi dari tangki belakangnya kecil tentunya agar kaki kalian ketika riding itu nyaman, nggak terlalu ngangkang ya. Jadi belakangnya dia kecil. Kemudian di bagian tengahnya di sini terdapat cover tambahan berupa plastik kasar di bagian tengah menggunakan warna hitam doff. Sayang sekali sih ini menggunakan bahan plastik kasar, karena memang seperti yang kita tahu biasanya plastik kasar itu gampang kusam warnanya kawan-kawan. Kemudian di bagian tengahnya depan sini terdapat logo Honda 3D juga menggunakan paduan warna hitam dan chrome. Kemudian di bagian sampingnya terdapat stripping garis menggunakan warna coklat bertuliskan Street Fire di sisi sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan terdapat tulisan CB 150R. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian tangkinya, jadi tampak terlihat sangat besar dan sporty banget sih ya. Tampak terlihat gambot di bagian tangki hingga ke bagian bodi sampingnya. Nah, ini dia kawan-kawan penampakannya dari bagian depan ke bagian tangki. Memang tidak bisa dipungkiri tampilannya sporty banget dan laki banget sih. Ditambah dengan warna hitam, jadi kesan garangnya juga lebih dapat. Kemudian di bagian stang dia menggunakan stang yang ukurannya panjang kawan-kawan, dan khusus special edition di bagian stang menggunakan warna coklat. Bracketnya sama, tetap menggunakan warna hitam. Dan di bagian bracket atau racernya ini memang naik ke atas, jadi di bagian bawah dia kecil, naik ke atas dia besar. Nah, di sini terdapat karet peredam. Jadi ketika kalian melewati lubang atau tiba-tiba melewati jalan bebatuan, stangnya memang agak sedikit goyang. Jadi ada peredamnya di bagian bawahnya berupa karet. Jadi kalian ketika beli CB stangnya goyang nggak perlu kaget, karena memang seperti itu. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek. Di paling depan ada pas atau dimmer, kemudian klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat starter, belum tersedia hazard dan engine cut untuk CB 150R. Nah, seperti yang kita lihat ini dia untuk suspensinya, dia menggunakan SUA tipenya SFF BP kawan-kawan. Tutupnya menggunakan warna biru, memang khas suspensi Honda, atasnya dia biru. Kemudian di bagian kunci kontaknya masih manual, belum smart key atau keyless, dan belum terdapat alarm maupun answer back.
Jadi dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja. Kemudian di bagian speedometernya tentunya full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca juga tentunya. Kemudian di bagian sisi sebelah kirinya terdapat 2 tombol di sini yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Dan untuk speedometernya sendiri ini kecil memanjang kawan-kawan. Nah, yang sedikit aneh menurut saya di bagian depannya sini. Jadi jarak antara dudukan dan speedometernya ini ada lubang ya di bagian tengahnya. Jadi nggak rapat seperti ini tapi ada celah di bagian tengah berupa lubang. Jadi memang agak sedikit mengganjal sih menurut saya tampilannya. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian lampu depannya hingga ke bagian stangnya. Kemudian dari bagian kokpitnya seperti ini kawan-kawan untuk CB 150R Special Edition 2022. Kemudian kita lanjut ke bagian bodi belakang. Nah, di bagian bodi belakang ini menggunakan warna full hitam doff. Tidak bisa dipungkiri memang dari segi desain oke banget dan sporty banget, serba runcing dan lancip di sini. Jadi kita bisa melihat di sini terdapat bodi pemisah ya di bagian tengah, pemisah antara bodi depan dan belakang. Terdapat tulisan 6-speed DOHC di sini menggunakan warna silver. Kemudian ada sudut di sini di bagian atas dan ada sudut lagi di bagian tengah, ditarik ke belakang hingga ke bagian ujung belakang sini kawan-kawan. Terdapat tulisan Street Fire di sini menggunakan paduan warna abu-abu dan coklat. Nah, untuk bagian joknya ukurannya juga lebar dan cukup panjang. Untuk bahannya sendiri memang tidak terlalu empuk ya. Di bagian permukaannya terdapat tekstur atau motif bulat-bulat menggunakan warna full hitam kawan-kawan. Kemudian untuk behel belakang dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi seperti tanduk ya, modelnya model tanduk karena dia tidak nyambung atau tidak terhubung antara kiri dan kanannya. Kemudian untuk bodi bagian atasnya sini menggunakan bahan plastik kasar. Stop lampnya sudah menggunakan full LED karena memang si CB ini semua titik pencahayaan sudah menggunakan LED, sama sekali tidak terdapat puhlam. Jadi sudah full LED, sennya LED, spakbornya ukurannya cukup besar dan cukup panjang. Di sini di bagian ujung bawah terdapat mata kucing. Kemudian untuk lampu senja atau lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dia mengandalkan dari atas sini. Jadi terdapat coakan di bagian atas kawan-kawan. Kemudian kita mundur lagi ke bagian kaki-kakinya. Nah, di bagian swing armnya sayang sekali masih menggunakan swing arm bentuk kotak, jadi belum banana. Andaikan menggunakan arm banana mungkin tampilannya akan lebih keren dan lebih sporty ya. Jadi terlihat sangat padat di bagian belakang. Sayang sekali masih kotak ya, walaupun ukurannya besar tapi memang kurang greget sih kalau belum banana ya di bagian armnya. Kemudian di bagian velgnya belakang coklat. Kemudian untuk bagian gear setnya ini menggunakan mata 46 kawan-kawan untuk gear bagian belakangnya. Sedangkan untuk ban belakang dia menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17 dan sudah tubeless tentunya. Jadi untuk bannya sendiri memang menggunakan ukuran yang cukup besar untuk CB ini. Kemudian tidak lupa juga di bagian atas terdapat hager yang menjadi satu dengan penutup rantai atau cover rantai di sini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Kemudian untuk suspensi belakang sudah menggunakan model Prolink, hanya saja memang belum tersedia adjuster. Jadi untuk suspensinya sendiri tidak bisa di setel untuk keras dan lembeknya. Untuk bagian step belakang dia menggunakan warna silver. Nah, stepnya ini menggunakan model klik-klikan, bahannya aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat tampilan knalpotnya. Jadi knalpotnya ini full hitam doff kawan-kawan, dari bagian leheran hingga ke bagian silencernya dibalut dengan cover muffler yang juga hitam doff. Di sini menggunakan bahan plat, jadi bukan plastik. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna abu-abu. End capnya ini sama persis dengan yang digunakan oleh saudaranya CBR 150R. Kemudian di bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake dan discnya menggunakan disc tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Hanya saja memang untuk CB sendiri belum tersedia versi ABS. Jadi pengereman masih standar semua ya untuk CB 150R. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakang hingga ke stop lampnya. Seperti ini kawan-kawan. Jadi bodinya bagian belakang lancip dan tidak bisa diragukan. Masalah sporty sudah pasti sporty sekali ya. Ini dia sangat sporty. Di bagian behel menggunakan model tanduk. Ini dia sudah full LED tentunya.
Kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk penampakan full bodinya seperti ini kawan-kawan. Jadi memang terlihat sangat kekar, maco, sporty dan garang karena memang warnanya ini yang menambah kesannya garang ya. Paduan warna hitam, coklat dan suspensi menggunakan warna emas. Ini warna dan desainnya menurut saya perfect banget sih kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review Honda CB 150R Streetfire Special Edition warna hitam. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang mau beli Honda CB 150R Special Edition warna hitam di tahun 2022. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.